Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fauzia. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di video ini saya akan mereview dua buku. Yang pertama ada The History of Quranic Text, dan yang kedua ada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Langsung saja kepada buku yang pertama, The History of Quranic Text. Ini yang akan saya bahas dari bab 9 sampai bab 10. Bab 9 terkait sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab ini sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali ketika para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Beatrice Grandler, seorang pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip bahasa Arab berasal dari alfabet Funisia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Nah, kemudian perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Noldeke pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean memberi pengakuan terhadap yang pertama mempengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi. Kemudian setelah itu banyak orang yang mengikuti pendapatnya, ya. Di antaranya ada M. Alevi, M. de Foju, dan yang lainnya. Akan tetapi setengah abad kemudian kesepakatan pendapat tersebut mulai pudar ketika J. Starkey membuat teori bahwa bahasa Arab berasal dari tulisan bahasa Syriac yang berbentuk meruncing. Nah, menurut Dr. Jum'a, telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan mereka dari Nabatean. Di dalam masalah ini, dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbott dan Will Vincent. Dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan Arab sebelum Islam, kemudian setelah itu membandingkannya dengan tulisan Nabatean. Abbott menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramaik yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Lanjut pada bab 10, ini terkait tulisan dan ejaan bahasa Arab. Kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan. Adanya mempertahankan keganjilan dari pengalaman masa lalu, sedang ejaan lainnya akan jadi barang aneh atau kuno. Ya. Dalam beberapa bahasa, karakter tertentu memiliki dua fungsi. Dalam bahasa Latin, huruf I dan U kedua-duanya berfungsi sebagai vokal dan konsonan, dengan fungsi konsonan I berbunyi seperti Y dalam kata yes. Dalam beberapa teks, konsonan I ditulis dengan J. Dalam Latin juga, huruf B jika diikuti dengan S maka berbunyi P. Contohnya abstuli atau abstuli. Dan itu juga sama dengan B dalam bahasa Inggris. Menarik sekali. Huruf J hanya muncul baru-baru saja pada abad ke-16 atau 17 Masehi, lama setelah media massa cetak ditemukan. Nah, fenomena yang sama juga terjadi dalam bahasa Arab. Beberapa suku menyebut hatta dengan atta dan sirat dengan sirat, gitu ya, dan sebagainya. Dan hal ini disebabkan oleh banyak perbedaan dalam bacaan yang terkenal. Sama juga dengan huruf alif wawiyah mempunyai dua fungsi sebagai konsonan dan vokal, sebagaimana dalam bahasa Latin. Masalahnya adalah bagaimana penulis dan penyalin Arab dulu atau kuno menggunakan tiga huruf ini memerlukan perhatian yang khusus. Metode mereka walaupun kelihatan rada memusingkan bagi kita saat ini, namun cukup jelas bagi mereka. Selanjutnya ada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran terkait dengan ortografi Al-Quran. Yang pertama ada karakteristik ortografi Utsmani. Nah, ortografi atau imla lama atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut.
sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Nah, dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau scriptioplena bisa ditarik. Dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Masahif Ahlil Al-Amsar, Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Nah, berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal, G. Bergstresser menyusun suatu daftar tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau siyak qarinah, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang penyempurnaan rasm Al-Quran. Nah, sehubungan dengan tanda-tanda pembeda konsonan dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini pada tahun 685 sampai 705 dari dinasti Umayyah. Gubernur Irak Al-Hajjaj Ibnu Yusuf demi melihat berbagai kekeliruan pembacaan Al-Quran yang terjadi di dalam masyarakat Islam, menugaskan dua ahli bahasa terkenal ketika itu, yakni Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Keduanya adalah murid Ad-Du'ali untuk melanjutkan pekerjaan gurunya menyempurnakan aksara Arab. Nah, khususnya dalam mengupayakan pembedaan konsonan-konsonan bersimbol sama di dalam bahasa Arab. Kedua ahli bahasa ini kemudian mengintroduksi titik-titik diakritis untuk pembedaan tersebut. Upaya pemberian titik-titik diakritis untuk membedakan simbol-simbol konsonan yang memiliki perlambaan senada ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kerangka konsonan H supaya bisa dibaca sebagai H diberi suatu titik di atasnya, jadi H, atau satu titik di bawahnya J untuk melambangkan konsonan Jim. Dan konsonan dasar yang tidak diberi titik H mempresentasikan konsonan H. Nah, seperti itu. Setelah melalui tahapan-tahapan penyempurnaan terutama yang dilakukan oleh Al-Khalil, scriptoplena seiring dengan perkembangan ragam khat kufi dan nasfi mencapai bentuk seperti yang dikenal dewasa ini. Jadi, permasalahan yang dihadapi dalam scriptio defectiva seperti pemberian tanda vokal pendek ataupun panjang, maddah, pembedaan konsonan-konsonan simbol sama, pemberian tanda-tanda baca lain semisal syaddah dan sukun dan tanwin telah terselesaikan pada titik ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.